Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang menjadi sumber, tidak ada yang menjadi tempat kembali kecuali hanya Dia saja. Kita semuanya berasal darinya dan kita semuanya sedang dan pasti akan kembali kepadanya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikan surat 77, surat Al-Mursalat. Jadi pagi ini kita akan membaca 10 ayat terakhir, yaitu ayat 41 sampai 50, dan sekaligus ini adalah merupakan akhir daripada juz yang ke-29. Berarti insya Allah sebentar sore kalau usia kita panjang, kita akan masuk pada surat baru dan sekaligus juz baru, yaitu juz terakhir dari seluruh rangkaian juz Al-Quran yang 30 itu. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Safi Saleh, mudah-mudahan beliau masih di rumah, dan beliau berkenan untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ayat 41 sampai 50. Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya, yang ingin membuka kitab suci Al-Qurannya sendiri, dipersilakan membuka surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ayatnya 41 sampai 50 atau 10 ayat terakhir. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita persilakan kepada Ustaz Safi Saleh untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang benar, dengan tahsin dan tartil. Kepada Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ana muliakan Ustaz dan juga ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Sebelum ana memulakan tilawah Al-Quran pada pagi yang barakah ini, izinkan ana sebentar untuk mengucapkan selamat menyambut ibadah Ramadan, ibadah puasa. Kita doakan mudah-mudahan kita bersama-sama akan mendapat barakah rahmat dari Allah di bulan yang penuh barakah ini insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memohon anda yang terdapat salah silap ana, khususnya pada Ustaz yang kami muliakan dan juga pada ikhwan wa akhwat sekalian, insyaAllah mudah-mudahan akan bertambah barakah di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Amin. 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 InsyaAllah kita akan mulakan bersama-sama dengan membaca Al-Quran, surah Al-Quran ini dengan khusyuk dan tawadhu. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. وفواكه مما يشتهون
وفواكه مما يشتهون. Ya. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Itu pen. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله Allahumma shalli ala Muhammad. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh yang telah
memandu kita, membimbing kita tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau karena ini adalah bulan suci Ramadan. Amin. Dan Alhamdulillah. di sisi Allah SWT bahwa beliau adalah termasuk sahibul Quran. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dicatat oleh Allah SWT dan para malaikatnya sebagai diantara hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran. Dan karena Al-Quran inilah maka kemudian puasa Ramadan diwajibkan. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan surat Al-Mursalat. Surat ini adalah berada pada nomor urut 77, yang artinya malaikat-malaikat yang diutus. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 50 ayat, dan tadi kita sudah membaca sampai ayat 50, dan berarti selesailah juz 29 kita. Dan insya Allah sebentar sore, kalau kita tidak ada halangan, kita akan berjumpa dengan permulaan juz 30 yang terkenal dengan juz Ammah. Karena surat pertamanya adalah surat yang ke-78 yang berbunyi Amma Yatasa'alun, maka disebutlah dengan juz Ammah. Mudah-mudahan di sepanjang Ramadan ini, satu juz ini kita bisa selesaikan, sehingga nanti selesai bulan suci Ramadan, kita berjumpa dengan kembali kepada permulaan surat Al-Fatihah dengan membahas lebih dalam lagi, yaitu kita setiap pertemuan hanya 5 ayat, dan mungkin kita sertakan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ayat tersebut. Jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah Ramadan yang keempat kita membaca Al-Quran ini. Ramadan pertama adalah tahun 2020, 2021, 2022, dan sekarang 2023. Jadi kita ini adalah Ramadan yang keempat membaca Al-Quran dalam bentuk tadarus dan tadabbur. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan selama ini sebagai investasi kita, sebagai catatan amal kita nanti di sisi Allah SWT ketika kita kembali kepadanya dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali iman dan amal saleh. Kita teruskan surat Al-Mursalat ini. Terakhir pada tadi malam menjelang buka puasa kita sudah sampai di ayat yang ke-40. Kita ulangi dari ayat 39 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lakum kaidu fakiduni. Jadi fa in kana lakum kaidun fakidun. Di sini kita sampaikan ada ya sebetulnya yang dibuang, yaitu fakiduni, yaitu apabila kalian memiliki berbagai macam tipu daya, kalau kalian punya kemampuan untuk membuat tipu daya, maksudnya tipu daya di sini adalah bisa mengelak, bisa bisa menghindar daripada hukum-hukum Allah, hukum-hukumku kata Tuhan. Seperti tambah lama kita tambah tua, lama-kelamaan kita akan meninggal dunia, jiwa kita pasti akan berpisah dengan tubuh kita. Pada saat kita meninggal dunia tidak membawa apa-apa kecuali iman dan amal saleh kita saja. Maka cobalah buat tipu daya kata ayat ini. Kalau kalian bisa bikin tipu daya. Maksudnya cobalah bikin tipu daya supaya kalian tidak mati-mati. Buatlah tipu daya kalau toh mati tidak kembali kepada Allah. Buatlah tipu daya kalau toh mati tidak dihitung, tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak dihitung amal-amal perbuatannya di dunia. Fa in kana lakum kaidun fakidun, maka buatlah tipu daya kepadaku. Dan itu artinya tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, karena kita manusia tidak akan sanggup merubah hukum-hukum yang telah Allah tetapkan bagi kita, termasuk hukum yang mengatakan kullu nafsin zaikatul mauti. Setiap yang bernyawa, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Itu sudah merupakan hukum. Bukan hanya hukum agama, tetapi telah menjadi hukum alam. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka orang-orang yang mendustakan pertanggungjawaban pada hari itu melalui penerimaan kita terhadap manusia-manusia suci, para nabi, para rasul atau pasangan kitab suci, maka pada saat itu kecelakaan baginya, neraka wail baginya, yaitu secara khusus disebut dengan al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan hari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran tidak menggunakan kata-kata lil kafirin, tetapi lil mukadzibin, yaitu orang yang mendustakan. Apa sebabnya?
Karena setiap jiwa manusia sebetulnya mengakui kebenaran. Cuma banyak yang tidak mau menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu mengancam kepentingan dirinya. Ketika kebenaran mengancam kepentingan diri kita, biasanya kita tolak kebenaran. Ketika kebenaran mengancam kepentingan kelompok kita, biasanya kita menolak kebenaran. Nah, karena kita tahu bahwa itu adalah kebenaran, maka disebutlah dengan al-mukadzibin. Contohnya, setiap manusia pasti merindukan, pasti menginginkan orang yang baik. Tidak ada satupun. Di mana-mana kita pasti mengagumi orang baik. Di lapangan sepak bola, bola sepak, di lapangan politik, di mana-mana pasti kita menyukai orang yang baik. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, terkadang kita termanipulasi oleh kata orang baik itu, sehingga kemudian yang kita anggap orang baik ternyata luarannya saja, di dalamnya ternyata tidak baik. Jadi itu namanya termanipulasi. Kita termanipulasi oleh penampilan, penampakan lahiriahnya saja. Maka kita kemudian tertipu, tetapi intinya adalah ketertipuan kita juga karena kita ingin mendapatkan atau mengikuti orang-orang yang benar. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah ilustrasi pohon yang besar. Kita sudah berbicara bahwa yang namanya kalimat thayyibah diperumpamakan sebagai kasyajaratin thayyibatin juga. Jadi pohon kalimat yang suci diibaratkan sebagai pohon yang suci juga. Begitu juga kalimat yang buruk diibaratkan sebagai pohon yang buruk juga. Ini adalah kita ambil ilustrasi pohon yang baik, yang rindang, yang sangat hijau, yang kalau kita lihat ini sangat subur. Jadi Bapak sekalian, kita menyaksikan saja pohon seperti ini kan sudah merasa adem, sudah merasa sejuk, sudah merasa indah, sudah merasa cantik perasaan dan penglihatan kita. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau kebalikannya biasanya kita merasa gerah. Allah berfirman, innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Di sini penekanannya adalah al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Jadi innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu tempatnya nanti di akhirat adalah fi zilalin, berada di bawah naungan, wa uyun, dan mendapatkan mata air yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kering. Nah, kenapa penyebutan al-muttaqin di sini? Karena tadi kita sampaikan sebelumnya pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwasanya orang yang bertakwa itu pasti mempunyai pemimpin, pasti mempunyai figur otoritatif dalam bidang spiritual. Dikatakan dalam doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pengikut imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi artinya apa? Orang bertakwa itu punya imam, lil muttaqina imama. Jadi imamnya orang bertakwa, seperti itu. Jadi orang bertakwa punya imam. Jadi inilah saudara bertakwa, dan kita kemudian disuruh berpuasa. Puasa kita juga adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi kalau kita katakan bertakwa itu adalah ja'alna lil muttaqina imama, ada imamnya, lalu kemudian puasa adalah la'allakum tattaqun, lalu apa tujuannya puasa? Kita sudah sampaikan, puasa berhubungan dengan Ramadan, Ramadan berhubungan dengan Al-Quran, Al-Quran berhubungan dengan pasangan Al-Quran. Pasangan Al-Quran pasti manusia paling sempurna, seperti itu. Nah, manusia paling sempurna itulah yang layak dijadikan sebagai pemimpin spiritual, pemimpin rohani, pemimpin dunia, pemimpin lahir batin bagi orang-orang yang ingin merindukan kebahagiaan dan kedamaian dunia dan akhirat. Ingat, dunia dan akhirat. Yang lain hanya dunia saja, tapi ini adalah dunia dan akhirat. Maka di sini dikatakan innal muttaqina fi zilalin. Artinya orang bertakwa itu bernaungnya di bawah pohon yang thayyibah tadi. Kalimatun thayyibatun. Kalimat thayyibah adalah kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang suci juga. Nah, tempat bernaungnya mereka adalah syajaratin thayyibatin. Bukan syajara, bukan pohon yang Allah larang. Dalam kata-kata wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Berkata Allah kepada Adam dan Hawa, moyang kita, kakek nenek kita, la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Ini la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau berdua mendekati pohon ini. Apa sebabnya? Fatakuna minaz zalimin.
kamu pasti akan menjadi orang yang zalim. Lalu satu, jadi ada naungan. Kemudian uyun diberikan mata air. Coba kita bayangkan kalau ada mata air yang tidak pernah kering seperti ini. Mata airnya terus-menerus mengalir dari dalam batu-batu. Kita lihat, ya mata air seperti ini adalah mata air yang bersih. Kenapa? Karena dia berasal dari berasal dari dalam batu-batu, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi yang disebut dengan uyun. Dan apa itu uyun, jemaah sekalian? Uyun ini adalah merupakan mata air yang disebutkan pada surat Al-Insan. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Insan? Mari kita lihat surat Al-Insan dulu ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Insan ini dia. Kita sudah lewati. Allah berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Ainan, ini ainan. Ini kan ainan mata air, bentuk jamaknya uyun. Tadi di sini adalah bentuk jamaknya adalah uyun. Ya. Di sini adalah bentuk jamaknya yang disebut dengan uyun. Ya. Uyun. Sedangkan di sini adalah ainan. Ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Mata air yang daripadanya lah hamba-hamba Allah itu minum dengannya. Yufajjiruna, mata air itu memancar tafjira, dengan pancaran yang tidak pernah berhenti. Yufajjiruna tafjira. Apa sebabnya? Karena sumber air ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya manusia suci, insan kamil, jiwanya itu bagaikan mata air, tapi mata air itu mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya yang namanya insan kamil, manusia suci, adalah merupakan tajalli atau kesambungan dari perpanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan insan kamil kalau belum mendapatkan mendapatkan pembenar, mendapatkan justifikasi, belum dijustified oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dijustify dulu, harus dijustifikasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut sebagai insan kamil. Kita bisa mengklaim diri kita insan kamil, tapi kita tidak bisa buktikan bahwa kita ini ditunjuk oleh Allah untuk itu. Kita mendapatkan justifikasi, kita mendapatkan endorsement dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pasti yang disebut dengan insan kamil adalah dia sudah terjustifikasi, yang sudah mendapatkan endorsement dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertulis dalam surat Al-Ahzab, "Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait." Itu kan Allah yang mengatakan begitu. Itu kalimat ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab 33. Baru permulaannya innama yuridullah. Innama yuridullah. Jadi ada kata Allah yang Allah inginkan. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa. Rijs itu kotoran-kotoran hati. Siapa? Ahlal bait. Wa yutahhirakum tatahira. Jadi ada yang dijustifikasi, ada yang di-endorse dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini disebut dengan aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nah, jadi itu jemaah sekalian. Jadi ini disebut dengan wa'uyun. Kemudian ayat 42 kita lihat jemaah sekalian, di sana dia mendapatkan buah-buahan. Jadi kita di dunia saja kalau kita berada di kebun seperti ini, berada di bawah pohon yang rindang, baru kemudian kita lihat setiap ranting, setiap dahan itu adalah buahnya, itu alangkah senangnya di dalam hati kita, enaknya, bahagianya rasanya hati kita. Kenapa? Karena kita melihat saja buah-buahan itu bertengger di dalam ranting dan dahannya itu sudah sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita berkesempatan untuk memetiknya dan memakannya di tempat itu. Allah berfirman wa fawakiha. Fawakih ini adalah bentuk jamak dari fawakihatun. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan mimma yashtahun yang mereka inginkan. Apa itu buah-buahan? Buah-buahan kita sudah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran surga itu sering sekali menyebutkan buah-buahan. Apa sebabnya? Karena buah itu kan hasil, result. Jadi buah itu adalah hasil. Ya, hasil di akhir munculnya. Buah itu adalah kita berjuang dulu menanam bijinya, baru kemudian memelihara, kemudian membiarkan itu tumbuh dengan baik. Kalau kering kita siram dan seterusnya. Baru kemudian nanti punya ranting, punya dahan, dan pada akhirnya berbunga dan kemudian berbuah. Jadi buah itu adalah hasil usaha kita. Setiap petani menanam tanaman-tanamannya untuk memetik buah. Petani di sawah menanam padinya untuk memetik buah padi untuk diubah jadi beras untuk dimakan.
petani jagung menanam biji jagung supaya nanti keluar biji-biji jagungnya atau buah-buah jagungnya yang kemudian bisa dipetik untuk kemudian dimanfaatkan. Semua orang yang namanya petani itu pasti mengharapkan buah. Petani apa saja? Kalau petani pasti menanam buah. Beda kalau misalnya kerajaan atau pemerintah, biasanya yang penting menanam yang namanya tanaman pelindung saja. Yang penting hijau, bisa menahan debu, bisa memperbaiki udara, yang tadinya banyak karbonnya dirubah menjadi oksigen. Nah, itu adalah di kota-kota biasa ditanam yang seperti itu. Tidak penting buahnya, tetapi hasilnya adalah hijau dan berfungsi sebagai pelindung terhadap panas dan karbon dioksida. Nah, jemaah sekalian, tapi kalau untuk petani-petani semuanya mengharapkan buah-buahan. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa saja yang kita inginkan, yashtahun. Nah, setelah itu Allah berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'am bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Jadi kita lihat jemaah sekalian, buah-buahan ini diperintahkan untuk dimakan, kulu, makanlah, lalu kemudian minumlah, hani'an, dengan senang, dengan puas. Dan kenapa kita dapatkan ini? Bisa katakan, bima, disebabkan oleh, kuntum, kalian dulu di dunia. Jadi kita artikan ini, kuntum, kalian dulu di dunia. Ta'malun, beramal. Jadi adalah hasil daripada amal perbuatan kita. Jadi kita lihat jemaah sekalian bahwasanya pawaki hadis ini adalah merupakan hasil daripada yang kita kerjakan dulu di dunia. Bima kuntum ta'malun. Jadi hasil daripada amal kita di dunia. Buah-buahan itulah nanti yang kelihatan juga di dalam tubuh kita. Yang kita diskusikan kemarin bahwa postur tubuh kita, bentuk tubuh kita ditentukan oleh amal perbuatan kita. Jadi wa fawakiha mimma yashtahun, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Apa sebabnya? Karena di dunia juga dulu mereka memakan, jiwanya menikmati makanan-makanan yang halal, yang thayyibah, halalan thayyibah, yang suci. Nah, apa namanya makanan di situ? Bukan hanya makanan tubuh, tapi juga makanan jiwa kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, itu kata-kata kulu washrabu juga disampaikan Allah setelah berbicara tentang pengikut dan orang yang diikuti. Pengikut dan orang yang diikuti, tokoh yang diikuti. Kita lihat surat Al-Baqarah di sini. Ini surat Al-Baqarah ayat 166, kita sudah biasa, tapi mungkin ada di antara kita yang baru, kita ulangi kembali. Istabarra alladina tubi'u minal ladina tabau. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti. Alladina tubi'u itu artinya orang-orang yang diikuti. Jadi orang-orang dulu di dunia kita ikuti, di sana di akhirat tabarra, berlepas diri, berlepas tangan. Dari mana berlepas tangan? Minal ladina tabau, dari orang-orang yang mengikutinya. Apa sebabnya? Wara'aul adzaba, karena ternyata mereka yang diikuti itu, yang kita anggap dulu di dunia sebagai pemimpin, tapi ternyata tidak mendapatkan justifikasi, tidak justified, maka mereka ternyata masuk ke dalam azab. Wara'aul adzaba, sehingga di depan neraka itu wataqatta'at bihimul asbab, terputuslah hubungan pengikut dan diikuti di sana. Lalu kemudian waqala alladzina tabau, maka berkatalah orang-orang yang dulu di dunia ikut kepadanya, apa katanya? Lau anna lana karrah, seandainya kami masih punya karrah, kesempatan hidup sekali lagi. Karrah itu sekali lagi, maksudnya kembali hidup sekali lagi. Fanatabarra minhum, maka kami pasti akan berbaroah. Kami pasti akan berlepas diri minhum, dari mereka. Kama tabarra'u, sebagaimana tabarra'u mereka sekarang berlepas diri minna, dari kami. Sebagaimana mereka sekarang di dunia ini, di akhirat ini berlepas diri dari kami. Tapi apa kata Allah? Kadzalika, begitulah yurihimullahu a'malahum. Allah perlihatkan amal, ingat, amal-amal perbuatan mereka hasaratin alaihim, sebagai penyesalan bagi mereka. Berarti artinya apa? Amalnya tidak sah, amalnya tidak justified, amalnya tidak di-endorse. Apa sebabnya? Karena yang diikuti adalah orang yang tidak mendapatkan justifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Maka dengan melihat ada orang yang menyesal karena perbuatannya, tapi perbuatannya kelihatannya bagus, itu dah
yang bisa kita pahami dari ayat ini tadinya, bima kuntum ta'malun. Berarti perbuatannya di dunia ini adalah perbuatan karena memakan dari makanan-makanan yang baik ini tadi. Kulu washrabu hani'a. Jadi di dunia mereka sumber makanannya itu adalah terpelihara. Makanan apanya? Makanan hatinya, seperti itu. Jadi hasaratin alaihim wa ma'hum. Tapi sayangnya kata Allah, wa ma'hum, mereka tidak mungkin lagi bikharijin, keluar minan nar, dari azab api neraka. Jadi sudah ditutup, sudah dikunci posisinya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin mereka itu keluar dari azab api neraka. Wa ma'hum bikharijina minan nar. Tidak mungkin mereka itu keluar dari azab api neraka. Ya ayyuhan nas. Nah, coba kita lihat sambungannya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, perintah di sini. Kulu, makanlah mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyiba. Bukan hanya halal tapi thayyiba. Agama itu bagus tapi belum tentu thayyiba apabila kita tidak mengambilnya dari tempat yang benar. Maka kok kenapa sambungannya pemimpin di sini tiba-tiba berubah jadi makanan, kulu di sini. Sama dengan di sini. Tadi berbicara tentang di atas itu wailul lil mukadzibin, tiba-tiba di sini dikatakan kulu washrabu. Jadi artinya apa Pak Bu sekalian? Penyebabnya orang mendustakan kebenaran karena sumber makanannya juga bukan dari sang pemilik kebenaran. Justru kita mengambil makanan dari penolak kebenaran. Apa makanan itu untuk hati kita? Yaitu Al-Quran, agama ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena Al-Quran mengatakan kepada kita, dirinya itu adalah syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi seperti itu. Jadi, tapi bagi orang-orang yang zalim, ya Al-Quran tidak menambah apa-apa bagi dirinya kecuali kerugian saja. Nah, seperti itu. Jadi di sini tiba-tiba muncul kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ayat 44. Nah, ini adalah di antara hasil adalah buah daripada apa yang kita lakukan di dunia, yaitu kita bisa makan dengan makanan-makanan yang menyenangkan. Dan kalau di akhirat tidak ada lagi yang dipantang Bapak sekalian. Kalau di dunia banyak yang kita pantang karena banyak yang menimbulkan gangguan pada kesehatan kita ataukah ketidakseimbangan pada kesehatan kita kalau kita makan banyak ya. Inna kadzalika, sesungguhnya begitulah. Najzil muhsinin, begitulah ya. Sesungguhnya begitulah begitulah najzil muhsinin. Jadi mereka tadi itu adalah orang-orang muhsin. Kita juga sudah sering menjelaskan bahwa kata-kata muhsin itu kan dari kata hasanah. Hasan Ihsan, dan nama Hasan ini lalu kemudian Rasulullah jadikan sebagai anak bagi cucunya, nama bagi cucunya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad kita itu tidak pernah lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kalau Nabi tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya kecuali wahyu, berarti ketika Nabi memberikan nama kepada cucunya Hasan dan Husain itu pasti juga wahyu. Bukan, ingat, nama itu bukan dari bapaknya, bukan dari Sayyidina Ali, bukan dari ibunya, bukan dari Fatimah, tetapi dari kakeknya sendiri. Jadi yang kasih nama itu adalah Nabi Muhammad kita SAW. Nama cucunya yang pertama namanya Hasan, nama cucu yang kedua adalah Husain. Satu kata dengan apa? Dari kata-kata ihsan, hasanah. Bahkan diceritakan bahwa ketika Sayyidah Fatimah hamil untuk yang ketiga kalinya anak laki-laki, sudah dipersiapkan nama dengan Muhsin. Ini kata Muhsin. Jadi Hasan, Husain, Muhsin sudah satu asal kata. Jadi inna kadzalika najzil muhsinin, dan di dalam Al-Qur'an orang-orang muhsin inilah yang sering dilawankan dengan orang-orang mujrim. Ingat, orang-orang mujrim. Jadi muhsin dilawankan dengan orang-orang mujrim, ya. Sedangkan orang-orang yang disebut dengan mukadzibin dilawankan dengan orang-orang shadiqin. Jadi inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya begitulah kami berikan imbalan, balasan kepada orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin. Nah, kita lihat ini contoh orang-orang muhsin dalam Al-Quran. Kita lihat di dalam surat Al-Imran ini. Ya. Ini surat Al-Imran surat 3 ayat 134. Ya. Kita mulai dari 133. Ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju kepada maghfiratin, ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian,
wa jannatin, dan surga jannah. Jadi Bapak lihat, jannah ataukah surga itu kita dapatkan setelah ampunan. Tidak ada surga tanpa ampunan. Dan salah satu syarat ampunan adalah syafaat. Karena kita bukan manusia suci, kita bukan insan kamil. Kita hanya berusaha untuk mengikuti insan kamil. Sebagai hadiah kita adalah diberikan ampunan, syafaat namanya. Nah, setelah dapat ampunan baru surga. Jadi yang harus kita segerai dulu adalah ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan taman surga, arduha, yang luasnya seluas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat, perhatikan ya Mas kalian. Uiddat, dipersiapkan, disediakan, li al-muttaqin, li untuk siapa? Al-muttaqin. Sama tadi di surat kita, untuk orang bertakwa. Jadi dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kita sudah lihat lagi. Berpuasa. La'allakum tattaqun. Siapa orang berpuasa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Siapa orang bertakwa? Yaitu zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang bertakwa adalah mengikuti Al-Quran. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa disebutkan oleh alladzina. Alladzina adalah isim mausul terhadap muttaqin. Orang bertakwa itu ialah orang-orang yang yunfiquna, menafkahkan, membelanjakan sebagian harta bendanya fisarra'i wa dharra'i, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah sempit. Wal kaziminal ghaid, ingat, membelanjakan hartanya lapang ataupun sempit. Wal kaziminal ghaid, dan mampu menahan diri daripada al-ghaid, amarahnya, emosinya. Dan ini adalah puasa sangat penting di sini. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ingat, afina anin nas, bukan afina anil muslimin, bukan al-afina anil mu'minin, bukan al-afina anil muhammadiyin, bukan al-afina anil nahdiyin, bukan al-afina anis sunniyin, bukan al-afina anis syiyin, dan seterusnya. Lalu siapa? Anin nas. Di sinilah kita lihat umat Islam bersifat universal. Kita sudah sampaikan dalam interaksi sosial, dalam muamalah kita harus bersifat inklusif. Kenapa? Untuk seluruh manusia. Tapi berkaitan dengan masalah akidah, menyangkut masalah hati, kita bersifat eksklusif. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Dan Allah yuhibbu, mencintai al-muslimin. Jadi sebutkan ujungnya muslim. Jadi siapa orang muslim itu? Kalau kita urut dari atas, itu orang bertakwa, dan bertakwa tandanya bersegera selalu, bertakwa artinya selalu mampu membelanjakan sebagian hartanya lapang ataupun sempit. Ingat, lapang ataupun sempit. Kalau kita hanya mampu membelanjakan harta di jalan Allah pada saat senang, ya kita belum bertakwa, karena semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita melakukannya pada saat sempit, nah itu dia. Yang kedua, al-kadhibin al-ghaid, mampu menahan diri daripada amarahnya, emosinya, subjektivitasnya, baru kemudian memaafkan manusia. Inilah yang disebut dengan al-muslimin, dan inilah yang dibicarakan di dalam ayat ini tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim juga disebut dengan al-muslimin. Kita lihat dalam surat As-Saffat ini. Ya. Ini kita mulai daripada putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami karuniakan, gembirakan Nabi Ibrahim di usianya senja dengan seorang anak laki-laki yang penyantun. Falamma balaga mausa, tetapi tatkala anak itu sudah mencapai usia balaga, balik, qala, tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat di dalam tidur, anni, sungguhnya aku, adzbahukah, diperintah untuk menyembelihmu, adzbahukah. Fanzur, maka perhatikanlah, madza tara, bagaimana pendapatmu? Tapi apa jawaban Ismail? Tidak butuh waktu, tidak minta waktu. Tiba-tiba menjawab, qala, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni, niscaya kamu menemukan aku insyaallah minas sabirin. Ingat, minas sabirin. Baru kemudian falamma aslama, lalu keduanya tatkala keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail aslama,
berserah diri. Nah, ini yang Pak Kamal kemarin, semua orang Islam masuk surga seperti ini. Falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri Islam, watallahu lil jabin, dan membaringkan anaknya di atas di atas pelipisnya, lalu kemudian siap untuk disembelih. Tiba-tiba Allah datang berseru, wa nadainahu, kami datang melalui malaikat, wahai ya Ibrahim, wa nadainahu, kami berseru kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan. Ini juga saddaqta, lawan daripada apa? Kadzab. Jadi kadzaba itu lawannya saddaqah. Ya, qad saddaqta. Kalau kamu dustakannya qad kadzabta. Ya, jadi lawannya kadzabta adalah saddaqta. Nabi Ibrahim apa? Bukan kadzabta tetapi saddaqta. Qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika, sungguhnya begitulah, najzi, kami berikan jaza kepada siapa? Al-muhsinin. Kadzalika najzi al-muhsinin. Begitulah kami berikan balasan, jasa, imbalan kepada al-muhsinin, yaitu dari Nabi Ibrahim ke bawah anak cucunya menjadi pemimpin bagi orang beriman sampai akhir masa, dari rahimnya Nabi, dari subinya Nabi Ibrahim. Ya, baik dari istrinya Sarah ataupun dari istrinya Hajar. Kesimpulannya dari Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya ketika Nabi Ibrahim, Allah melantik Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, dan Nabi Ibrahim meminta, wa min dzurriyyati, Allah memenuhinya. Bahwa itu dari zuriatmu, tetapi untuk yang suci saja, la yanalu ahdi zalimin. Ya, jadi Bapak sekarang saya kira jelas sekali semuanya. Jadi inna kadzalika najzi, sama tadi. Inna kadzalika najzil muslimin, sama. Yang mana tadi? Yang tadi di Nabi Ibrahim ini, inna kadzalika najzil muslimin, ujungnya sama nih bawah. Inna kadzalika najzil muslimin, di sini juga tertulis inna kadzalika najzil muslimin. Tidak ada bedanya. Ya. Boleh dikata ayat ini adalah buntut daripada surat yang ke-37 tadi, surat As-Saffat. Sekarang 45. Nah, sedangkan orang-orang yang di dunia ini, ibaratkan orang yang hanya bersenang-senang di dunia, makan dan minum di dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat dan sebagainya, tidak pernah berpikir tentang kebenaran. Nah, Allah berfirman, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini lawannya tadi as-shadiqin. Ya, jadi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah, neraka wailah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang mendustakan. Jadi Bapak bisa bayangkan, ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini bukan sekali, dua kali, berkali-kali disebutkan. Hampir 10 kali kalau kita hitung dari awal. Di mana Allah berfirman, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Terhadap mereka juga dikatakan, kulu, makanlah, wa tamattau, dan bersenang-senang. Di mana? Di dunia. Jadi di dunia silakan makan dan bersenang-senang. Kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun. Bagaimana kesenangannya? Di dunia sedikit. Jadi seluas-luasnya rizki kita di dunia, sesehat-sehatnya badan dan tubuh kita di dunia, dan semampu-mampunya kita makan apa saja di dunia, itu sebetulnya takarannya qalila dibanding dengan akhirat. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian adalah melakukan perbuatan mujrim, tadi kita sampaikan. Jadi mujrimun adalah para pendosa. Jadi mujrimun. Kemudian 47. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi masjid. Apa sebabnya? Karena ketika mereka disuruh sujud, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ulangi lagi. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kata Allah, maka wailun, neraka wailah pada saat itu bagi siapa? Al-mukadzibin, orang-orang mukadzibin. Ya. Apa tanda mereka dia mendustakan? Ini ayat 48. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, irka'u la yarka'un. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ini idza qila lahum, ini irka'u la yarka'un. Ya, jadi la yarka'un. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Pertanyaan sekarang, apa itu ruku yang dimaksud dalam ayat ini? Karena kalau para penghuni alam malakut disuruh sujud, usjudu li adama fasajadu illa iblis, itu sujud. Kalau di sini wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
Jadi tanda orang yang mendustakan agama ini, al-mukadzibin, tandanya di dalam ayat ini adalah apabila dikatakan kepada mereka rukulah, la yarkaun, mereka tidak ruku. Jadi wa idza qila lahum rukau la yarkaun. Apabila dikatakan rukulah, la yarkaun, mereka tidak ruku. Jadi jemaah sekalian. Lalu apa itu ruku? Mari kita lihat dulu beberapa ayat yang berbicara tentang ruku. Kita mulai dari surat Al-Imran yang berbicara tentang Siti Maryam. Ya. Allah berfirman kepada Maryam, ya Maryamu, wahai Maryam, uknuti itu artinya taatlah, berdoalah terus. Ya, kata kunut. Uknuti, taatlah. Li rabbiki, kepada Tuhanmu. Ya, jadi sekalian yang belum belajar bahasa Arab, ki-nya di sini karena perempuan ya, Maryam. Li rabbiki. Wasjudi, dan sujudlah. Baru warka, jadi dua hal yang berbeda di sini. Wasjudi, warkai. Ya. Jadi wasjudi, warkai. Jadi cuma sekalian sebagai bisa diartikan bahwa wasjudi itu adalah mengakui kepemimpinan atau imamah yang ditunjuk oleh Allah SWT. Kepada siapa nantinya? Maryam sebelum lahir putranya Isa, tentu dia mengakui kenabian ataukah berwilayah kepada Nabi yang merupakan pamannya juga, yaitu Nabi Zakaria. Wasjudi, sujudlah. Jadi dia mengakui Nabi Zakaria sebagai pemimpinnya. Warkai, apa itu warkai? Karena ada kata-kata kalau sujud tidak pernah ada kata-kata wasjudi masajidin, enggak ada. Yang ada adalah warkai ma'ar raki'in. Rukulah ma'a bersama dengan orang ruku. Jadi artinya apa? Orang-orang yang berwilayah kepada para nabi atau para insan kamil adalah mempunyai langkah yang sama, ketaatan namanya. Jadi mereka yang namanya berwilayah itu bukan hanya sekedar mengakui, tapi dibuktikan dengan kesamaan langkah di dalam kehidupan. Jadi lagi dibuktikan dengan memiliki kesamaan langkah dalam kehidupan. Warkai ma'ar rakiin. Rukulah bersama dengan orang ruku. Siapa yang ruku? Setelah ini kita lihat ruku itu kalau dalam salat kita, ruku itu dilakukan ketika kita belum sujud. Nah, dalam salat itu sebetulnya puncaknya sujud sebetulnya. Sujud baru kemudian kita bertahiyat, membaca tasyahud. Nah, itu baru dia tuh pengakuan. Jadi kita mulai dari awal berdiri. Pada saat kita berdiri atau kita mengakui kita ada karena diadakan oleh Allah, namanya eksistensi. Di sanalah kita mengakui bahwa Allah itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Kita bisa berdiri qayyum karena Allah adalah Al-Qayyum. Kita bisa hidup karena Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Tetapi hidup dan kemampuan kita untuk berdiri itu tidak boleh ada rasa bahwa kita bisa karena kita bisa membeli makanan, kita sehat walafiat, tidak boleh. Lalu siapa? Semuanya karena Allah. Maka pada saat kita berdiri mengakui Hayyul Qayyumnya Allah, yang kita ucapkan adalah angkat tangan, menyerah. Jadi kalau kita angkat tangan itu tanda menyerah, ya, tanda give up. Seraya berkata Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang besar. Kata akbar itu bukan komparasi, tapi superlatif. Ya. Apa artinya komparasi? Kita tidak boleh mengatakan Allah lebih besar dari benda. Karena itu kan komparasi, menempatkan sama, cuma ada yang lebih. Bukan. Jadi akbar itu bukan komparatif, bukan perbandingan. Saya menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdiri. Nah, setelah itu kita baca Quran, baca Al-Fatihah, baca surat. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk, menasihati diri kita. Nah, tanda kita menerima nasihat itu apa? Ruku bersama dengan orang ruku. Warkai ma'ar rakiin. Ruku bersama dengan orang ruku. Setelah itu kemudian kita sujud. Setelah kita sujud barulah kemudian kita duduk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau ali Muhammad. Seperti itu. Indah sekali sebetulnya kalau kita lihat itu salat di sekali. Jadi Al-Quran mengatakan wasjudi kepada Mari, wasjudi warka'i ma'ar rakiin. Sujud dan rukulah bersama dengan ruku. Kita lihat lagi pada ayat berikutnya, ini surat Haji ada juga. Ya.
Surat Haji surat 22 ayat 77 78 ini ayat terakhir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Yang dipanggil orang beriman. Perintahnya irka'u, rukulah, wasjudu dan sujudlah. Jadi kalau kita lihat sini rukunya duluan. Ya, kalau orang beriman rukunya duluan, baru sujudnya. Kalau Maryam tadi sujudnya duluan baru rukunya. Wasjudi warka'i. Kalau di sini irka'u wasjudu wa'budu. Nah ini dia baru tiga. Jadi pertama ruku dulu, sujud baru ibadah. Kalau kita lihat urutannya nih, coba lihat jemaah sekalian. Ini surat Haji. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Orang beriman rukulah, sujudlah dan beribadahlah kepada Tuhan kalian. Jadi kalau kita lihat sini tidak ada ibadah sebetulnya kalau tidak didahului dengan sujud. Tidak ada sujud kalau tidak didahului dengan ruku. Ya, dan bisa dikatakan tidak ada ruku sebelum didahului dengan berdiri. Jadi irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan lakukanlah yang baik-baik. Lakukanlah perbuatan yang baik. Ya, waf'alul khaira. Ya. Bisa diartikan beramallah, berbuatlah dengan perbuatan yang terbaik. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Baru kemudian wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi. Jadi Bapak lihat, perhatikan di sini. Jadi didahului dengan ini dulu. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Baru kemudian dibawa wajahidu. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah, fillah, bukan lagi fisabilillah, perhatikan yang sekalian. Fillah, fillahi, dan berjihadlah di jalan Allah SWT, haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad, atau dengan jihad yang benar. Jadi ada orang jihadnya bukan haqqa jihadihi. Misalnya mengaku berjihad, tapi meledakkan gerejanya orang, meledakkan pasar, mengebom masjid, kantor polisi, dan sebagainya. Itu bukan haqqa jihadihi, tapi itu adalah jihad yang batil. Jadi wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Jadi kapan kita bisa haqqa jihadi? Apabila kita sudah berada fillah, di tengah-tengah Allah, di dalam Allah. Setelah kita berjalan minal haq ilal haq. Nah sekarang kita adalah fil haq, fillah. Ya. Jadi dari makhluk kepada Allah. Itu perjalanan pertama. Perjalanan kedua adalah di dalam Allah. Mengeksplor sifat-sifat Allah. Baru kita menyerapnya, mengabsorb, menyedotnya, mengadopsinya menjadi sifat-sifat diri kita, menjadi akhlak kita. Baru setelah itu turun, keluar, atau kembali ke alam kehidupan. Dari Allah menuju kepada kehidupan bersama Allah. Ingat, bersama Allah. Baru berjalan di tengah-tengah manusia bersama Allah. Jadi itu ada 4. Jadi wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum. Dialah Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian pada agama itu haraj. Haraj itu apa? Kesulitan. Jadi agama itu bukan bikin sulit. Jadi kalau ada orang semakin beragama semakin sulit, berarti salah cara beragamanya. Karena agama itu bukan bikin sempit, haraj. Lima, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan dengan agama, dengan kuasa ini adalah al-yusra, kemudahan, bukan al-usr, bukan kesempitan, bukan kesulitan. Begitu yang di sini dikatakan, ya, jadi katakan kuwajtabakum, dialah memilih kalian dengan agama ini. Wa ma ja'ala alaikum, dan Allah tidak menjadikan bagi kita semuanya ini fiddin, di dalam agama Allah ini, fidinillah, Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Nah, muslim seperti ini yang pasti masuk surga, seperti yang kita bicarakan kemarin yang pertama. Jadi huwa sammakumul muslimin. Dia menamai kalian muslim. Muslim apa? Seperti tadi di sini, yaitu mulai dari sini, ya. Jahidu fillahi haqqa jihadi dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan al-muslimun, ya.
Jadi huwa samakumul muslimin min qabl wa fi hada, sejak dahulu kala namanya muslim sampai kepada agama ini ataukah umat ini, wa fi hada yaitu Nabi Muhammad, liyakuna rasul, supaya rasul menjadi syahidan, saksi alaikum bagi kalian, wa takunu, dan supaya kalian syuhada, menjadi saksi ala nas bagi seluruh manusia. Jadi kita harusnya orang beriman itu menjadi saksi atas seluruh manusia. Karena dengan kita menjadi saksi atas seluruh manusia, Allah menjadi Rasul menjadi saksi atas kita. Apa namanya saksi? Menjadi terbaik, menjadi pengatur. Faqimus salawatuz zakat wa'tasimu billah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah billah, kepada Allah. Wa'tasimu billah di surat Al-Imran dikatakan wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Huwa maulakum, dialah Allah yang menjadi maula kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah Allah adalah sebaik-baiknya maula, tempat berwilayah, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik tempat untuk mendapatkan pertolongan. Jadi inilah jemaah sekalian yang diinginkan dengan ayat-ayat seperti ini. Jadi wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Mereka masuk ke dalam neraka wail, karena mereka mendustakan siapa tadi? Mendustakan yang membimbing mereka menuju kepada alam keabadian. Apabila dikatakan kepada mereka ruku, mereka justru tidak ruku. Kepada siapa? Kepada tadi insan suci. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'u. Apabila dikatakan kepada mereka ruku, la yarka'un, mereka tidak mau ruku. Nah, ujungnya Pak Bu sekalian, seperti pada surat-surat sebelumnya, yang pernah absen, tidak hadir mengikuti tadabbur kita ini, pasti sudah mengetahui bahwa hampir setiap surat dalam Al-Quran, terutama surat-surat yang terakhir kita bahas, selalu ditutup dengan pentingnya Al-Quran. Kita ulangi lagi, pentingnya Al-Quran. Selalu Al-Quran yang dibacakan. Ya, coba kita lihat nanti pada kalimat terakhir ini. Maksudnya kalimat terakhir, ayat terakhir. Sebelum ditutup dengan ayat terakhir, Allah mengingatkan kembali. Ini adalah ayat yang ke-10 dengan tulisan yang sama. Yaitu ini perlu kita benar-benar perhatikannya. Sampai Allah berkali-kali mengingatkan kita. Wailu yawma idzil lil mukatsibin. Apa sebabnya? Boleh jadi kita sudah merasa benar, tetapi nanti di hadapan Allah bagaimana kalau ternyata kita disuruh dengan al-mukadzibin. Wailun, sebentar dikatakan di sini wailu yauma idzin. Kecelakaanlah, penderitaanlah, neraka wailah yauma idzin pada hari itu, li bagi mereka al-mukadzibin, pendusta. Yang kita sudah sampai ke mendustakan siapa? Yaitu mendustakan Al-Qur'an dan pasangan Al-Qur'an. Itulah sebabnya di ayat 50, ayat terakhir daripada surat Al-Mursalat, dan sekaligus ayat terakhir daripada juz 29, maka tiba-tiba Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka hadis, apa itu hadis? Kan orang yang berkata-kata. Fabi ayyi hadisin, maka kitab suci apa lagi? Pasangan kitab suci mana lagi? Ba'dahu, setelah Al-Quran, yu'minun, yang mereka imani. Jadi ba'dahu di sini, ba'da ini setelah atau selainnya, hu-nya kita lihat hu-nya, ini hu-nya kembali kepada satu adalah Quran, ya. Quran. Yang kedua adalah pasangan Quran. Itu pasangan Quran dan pasangannya, kan begitu. Ya. Jadi Quran dan pasangannya. Fabi ayyi haditsin, karena menggunakan kata hadis ini. Hadis kan perkataan. Perkataan itu ada yang mengucapkannya, ingat. Dan Al-Quran ini perkataan yang keluar daripada insan-insan suci. Fabi ayyi haditsin, maka hadis yang manakah lagi? Ya. Maka perkataan yang manakah lagi? Maka firman yang manakah lagi? Maka kitab suci yang manakah lagi? Ba'dahu, selain daripada Al-Quran, yu'minun, yang mereka ingin imani. Coba. Karena ini adalah puncak. Jadi lagi-lagi Pak Bu sekalian, Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Jangan sampai kita perlu berdoa, tapi jangan sampai kita larut hanya membaca doa-doa, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan sampai kita larut dalam munajat-munajat, tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
maka perkataan apa lagi? Tidak ada yang sebaik daripada Al-Quran. Kita bisa membaca lantunan doa-doa yang begitu indah, tapi berdasarkan ayat ini tetap saja yang terindah adalah Al-Quran. Keindahan doa-doa itu justru karena diucapkan oleh pasangan sempurna daripada Al-Quran. Jadi spiritnya daripada Al-Quran, artinya dia berasal daripada Al-Quran. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini kita sampaikan Bapak Ibu sekalian karena kita lihat betapa kita umat Islam sekarang jauh sekali daripada Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, ulama besar kita mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita sudah merasa puas dengan tadarus Al-Quran saja sampai tamat, tapi tidak pernah kita mentadaburi isinya. Kata Ayatollah itu atau ulama besar itu, dalam mentadaburi satu ayat dalam satu hari jauh lebih baik daripada mentadarusi berlembar-lembar Al-Quran. Apa sebabnya? Tujuan Al-Quran dikirim kepada kita untuk menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, bisakah menjadi hudan kalau kita tidak mengerti isinya? Bisakah menjadi guidance kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakannya? Maka di sini menggunakan kata perkataan, karena harus kita mengerti. Hadis itu perkataan. Makanya perkataan Nabi disebut hadis juga. Maka pertanyaannya terakhir ini, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka perkataan siapa lagi? Firman siapa lagi yang mereka mau imani kalau bukan Al-Quran ini? Inilah Al-Quran merupakan puncak kefasihan. Inilah Al-Quran yang disebut dengan al-hikmatu al-balighah. Hikmah yang paling balik, yang paling fasih. Ya. Jadi kalau seorang insan suci saja mengucapkan kata-kata disebut dengan Nahjul Balaghah, bagaimana pula dengan Al-Quran itu sendiri, jemaah sekalian. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka perkataan yang mana lagi? Maka Bapak Ibu sekalian melalui kajian kita, tadarus dan tadabbur kita setiap 3 kali sepekan di luar Ramadan dan setiap hari dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini bisa kita membiasakan diri kita semuanya mentadaburi Al-Quran. Kita ulangi lagi, membiasakan diri kita mentadaburi Al-Quran. Karena yang Allah minta dari kita adalah afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillah. Kalau seandainya, kenapa manusia tidak mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka menemukan di dalam Al-Quran itu pertentangan. Begitu ya di tempat lain dikatakan afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jangan-jangan di dalam hati mereka ada sumbat, ada tutup, ada gembok. Jadi itu saja Pak sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dipesankan Rasulullah. Di dalam surat Al-Furqan sering kita angkat. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an. Apa itu hadzal Qur'an? Itu hadis, hadzal hadis. Hadzal Qur'an apa? Mahjura, dijauhi. Nah, jemaah sekalian, ini pesannya berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Maka marilah kita jemaah sekalian menjadikan Al-Quran sebagai wiridan utama kita. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai munajat kita yang paling utama jemaah sekalian. Munajat lain, wirid yang lain adalah merupakan appendix saja, merupakan suplemen saja, merupakan tambahan saja daripada apa yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi munajat itu adalah merupakan tambahan, adalah merupakan pengembangan, ekstensi daripada Al-Quran itu. Jadi Al-Quran tetap yang terbaik, yang tertinggi, yang merupakan puncak daripada hikmah itu. Karena Allah bertanya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Tentu pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, tapi untuk kita renungkan. Karena pertanyaan ini namanya pertanyaan retorik untuk menyindir kita yang selama ini selalu jauh daripada Al-Quran. Sehingga Allah menggunakan kata-kata fabi ayyi haditsin. Maka perkataan yang manakah lagi ba'dahu selain daripada Al-Quran yu'minun yang mereka imani. Bukankah Al-Quran ini adalah merupakan kesempurnaan daripada pengetahuan. Dan Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan dengan selesai surat Al-Mursalat kita ini semakin sempurna juga
kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran, karena cara untuk mencintai Allah adalah dengan mencintai kitab sucinya. Itulah sebabnya Allah bertanya, Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kelebihan dan kebaikannya, kebenarannya, itu semata-mata karena kitab suci Al-Quran yang kita angkat. Dan kalau ada kekurangan dan khilafahnya, itulah kehilafan dan kekurangan Al-Fakir. Mohon dimaafkan dan jangan dimasukkan ke dalam pikiran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, guys. Mazibatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seringkasnya, demi kebersihan kalbu kita, apakah benar bahawa kalau kita cantumkan seluruh juzuk-juzuk tadi sampai ke terakhir ni, amat jelas bahawa daripada alam sana sekali, Al-Quran itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Quran yang telah menyatu, kemudian bila turun ke langit bumi, diturunkan sedikit-sedikit demi untuk kemanfaatan kalbu-kalbu kita yang Al-Quran, Ustaz kupaskan dulu mengatakan kutiupkan ruhi. Maka sebenarnya kesempurnaan Muhammad tadi dengan Quran yang dah menyatu tadi akan juga menyatu dalam kita secara sedikit-sedikit kalau kita berterusan tafakur, tadabbur, lalu kita bersyukur. Dan di situlah pertemuan titik bertajalinya akhlak serta af'al Allah segi sisi wahdah atau tauhid kita yang memandu kita secara otomatis menjadi akhlak Qurani tadi, sebagaimana Rasulullah dikatakan Al-Quran yang bergerak, dan ini akan tajali juga dalam diri kita bila menyatu tadi. Yang potensi ini sejak daripada alam azali lagi telah tercipta, menanti kita, merindui kita untuk membuka lubuk pintu hati terdalam kita tadi. Beri pencerahan. Afwan semua. Maaf batin. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa Al-Quran ini walaupun terdiri daripada beberapa ayat atau beberapa juz, tapi hakikatnya adalah satu. Namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada jamaknya karena Al-Quran cuma satu. Al-Quran ini karena menyangkut ataukah membicarakan seluruh aspek kehidupan, seluruh sisi kehidupan kita, lahir ataupun batin, langit ataupun bumi, mikro dan ataupun makro, dunia ataupun akhirat, makhluk ataupun khalik, semuanya dibicarakan lengkap di dalamnya. Jadi tidak ada satu wilayah, tidak ada satu sisi, tidak ada satu aspek, tidak ada satu dimensi atau dimension dalam kehidupan kita yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Karena demikian luasnya, maka kemudian Allah memberikan kepada kita sedikit demi sedikit. Tapi untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Karena Al-Quran yang sempurna itu kita sebut dengan kulli, sedangkan yang sedikit-sedikit kita sebut dengan juz'i. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau bersifat menyeluruh universal namanya kulli. Sedangkan bagian-bagiannya namanya juz'i, juz'iyat. Nah, makanya para ulama memberikan nama tadi juz-juz supaya kita bisa memahami juz demi juz, bagian demi bagian, agar kita bisa membangun keseluruhan, mengkonstruksi keseluruhannya di dalam pikiran dan jiwa kita. Dari sisi surat, kata itu kan dari sisi Al-Quran dibagi dengan 30 juz. Dari sisi surat-surat nantinya itu adalah dibagi atas beberapa ayat-ayat. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu itu disebut dengan perkataan-perkataan. Jadi jemaah sekalian, surat itu surat, risalah, ya, surat. Jadi jemaah sekalian, setiap surat itu artinya apa? Sesuatu yang Allah kirim kepada kita, surat, namanya surat. Jadi Allah mengirim surat, Allah mengirim risalah kepada kita semuanya. Namanya surat. Jadi itu adalah surat dari Allah SWT. Lalu kemudian surat itu kan untuk mengedukasi, untuk memperbaiki tadi rohani kita, kata Pak Nur. Maka jemaah sekalian serbahagia, maka surat itu dibagi berdasarkan ayat-ayat. Seperti itu. Dibagi berdasarkan ayat-ayat. Supaya setiap ayat kita pahami akhirnya kemudian nanti kita bisa pahami secara keseluruhan. Nah, dari sisi Nabi dan Rasul dan insan kamil,
itu satu kali turun dari Lauhul Mahfuz kepada jiwa Nabi. Ketika Al-Quran turun pada jiwa Nabi, lalu kemudian itu disebut dengan langit dunia. Lalu kemudian dari langit dunia nanti pergi ataukah disampaikan kepada kita manusia sedikit demi sedikit berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan keadaan atau berdasarkan situasi pada saat itu, atau berdasarkan periode seperti periode Mekah. Periode Mekah kita sebut dengan periode infrastruktur, sedangkan periode Madinah kita sebut dengan periode suprastruktur. Jadi ada infrastruktur, ada suprastruktur. Infrastruktur itu ada fondasinya, sedangkan suprastruktur adalah tiang-tiangnya ke atas. Jadi selama di Mekah isinya apa? Isinya adalah tentang ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada diri kita. Siapa kita ini? Mau kemana kita ini? Itu di dalam Makkiyah. Jadi Makkiyah itu siapa kita ini? Di mana kita ini? Dan mau kemana kita ini? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengenal diri kita itu di Mekah. Setelah nanti di Madinah, ya kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang sudah mengenal bahwa kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah abad. Setelah kita menyadari kita abad, ada kewajiban-kewajibannya. Itu terjadi di Madinatul Munawwarah. Jadi dari periode pun berbeda-beda. Jadi inilah untuk apa semuanya dipisah-pisah seperti itu tadi, supaya kita bisa memahami sedikit demi sedikit daripada Al-Quran itu. Tetapi kita butuh perangkat, instrumen yang tadi Pak Nur sampaikan. Yang pertama adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Memikirkan diri kita, siapa sih sebetulnya kita ini? Makanya Al-Quran berkali-kali menanyakan kita ini dari air yang hina sebetulnya. Lalu kemudian kenapa kita bisa begini? Inilah karunia terbesar Allah bagi kita sebetulnya. Ya. Jadi para petani, para peternak memiliki saja sapi, kambing itu kan luar biasa gembiranya. Bagaimana kalau kita manusia Pak sekalian yang menjadi pemilik kambing itu, ya, yang menjadi pemilik peternakan itu. Kalau kita anggap kambing saja sudah sedemikian berharganya, mulianya, sampai kita mau berkorban untuk memeliharanya, bagaimana dengan kita ini? Masa kita mau berkorban untuk memelihara kambing kita, sapi kita, tapi kita tidak mau berkorban memelihara diri kita, Pak sekalian? Bukankah itu terjadi kebodohan namanya? Kalau kita mau mengorbankan waktu kita, masa kita, tenaga kita, harta benda kita untuk memelihara kambing kita, sapi kita, bahkan banyak di antara kita yang hobi memelihara burung-burung yang indah suaranya, dipelihara dengan baik, lebih daripada anak, dikandangin, dibuatkan sangkar yang bagus, dimandiin setiap hari, dikasih kelambu pada malam hari agar tidak kedinginan. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita ini sangat naif kalau kita memelihara hewan-hewan, burung-burung, sapi dan kambing kita seperti itu, sementara kita tidak mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk memelihara jiwa kita, diri kita, Bapak Ibu sekalian. Di sinilah tafakkur tadi dikatakan Pak Nur. Dari tafakkur baru kita berjumpa dengan bahwa ternyata itu semuanya adalah Al-Quran. Barulah tadabbur, baru kalau bersyukur. Apa artinya bersyukur? Mengamalkan, menerima tadi. Imma syakira, imma kafura. Kita bersyukur berarti kita menjadi al-abrar, bagian daripada al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, merangkul semuanya ini adalah Ramadan. Bukan hanya puasa, tapi Ramadan. Karena dalam Ramadan itu kita berpuasa. Berpuasa itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak berpikir, makan, minum, supaya kita hanya bertafakur tentang siapa diri kita. Alangkah bodohnya, alangkah jahilianya kita kalau memelihara kambing, sapi, dan burung-burung kita, tetapi tidak pernah memelihara jiwa kita sendiri. Berikutnya lagi Pak sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saban. Silakan, Pak. Afwan Ustaz. Ini ingin bertanya tentang kalimah mukadzibin. Apakah ia berhubung kait dengan hanya hablun minallah atau hablun minallah atau hablun minannas, kedua-dua sekali? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Di dalam pandangan Islam atau Al-Quran kita tidak pernah bisa dipisahkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Tidak pernah dipisahkan antara ibadah dan muamalah, tidak pernah dipisahkan antara lahir dan batin, tidak pernah bisa dipisahkan dunia dan akhirat,
tidak pernah dipisahkan antara yang mikro dan yang makrokosmos. Semuanya adalah satu kesatuan. Karena ada ajaran yang penting di dalam pandangan irfan kita, irfan Islam, yang mengatakan bahwa semuanya itu artinya dari yang kecil sampai yang besar, yang mikro sampai yang makro, dari yang zahir sampai yang batin, dari yang indrawi sampai kepada yang akli, semuanya itu adalah berasal dari yang satu. Ya, tidak ada yang tidak berasal dari yang satu. Kalau bahasa irfannya dikatakan al-wahda fi ainil katra, al-katra fi ainil wahdah. Jadi dikatakan bahwa yang majemuk ini, yang jamak ini, yang plural ini, yang macam-macam ini adalah berada di dalam yang satu. Dan yang satu itu kita bisa temukan di dalam yang banyak. Seperti itu. Dari mana dalilnya mengatakan bahwa yang satu bisa kita temukan pada yang banyak? Allah sendiri mengatakan, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Karena kalian itu adalah jamak banyak, maka Tuhan bersama dengan apapun juga. Tidak ada yang ada kecuali pasti bersama dengan yang mengadakannya. Karena kalau ada sesuatu yang ada terlepas dari yang mengadakannya, maka yang diadakan itu menjadi berdiri sendiri dan menjadi ada mutlak juga, dan itu mustahil. Jadi selama sesuatu itu masih ada, entah ada berdasarkan pendengaran kita seperti suara, entah ada berdasarkan mata kita, entah ada seperti berasal di dalam yang banyak itu kita menemukan yang satu. Al-kathra fi ainil wahda, al-wahda fi ainil kathrah. Jadi yang banyak itu kita temukan pada yang satu kita temukan pada yang banyak itu. Jadi tidak ada keterpisahan, tidak ada dikotomi, tidak ada gap, tidak ada kesenjangan. Maka apapun yang kita saksikan, pada hakikatnya kita menyaksikan Allah SWT, dan apapun yang kita saksikan semuanya bersumber dari Allah dan tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada dikotomi, tidak ada gap antara hablum minallah dengan hablum minannas. Maka Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Saban tadi yang bertanya, kalau ada yang mengaku hablum minallahnya bagus, tidak pernah lepas salatnya, salat tahajudnya, dan ibadah-ibadah lainnya, mahda ataupun ghairu mahda, tetapi relasinya, hubungannya dengan sesama tidak bagus, maka itu tidak bisa dipercaya bagus hubungannya dengan Allah. Begitu juga kalau ada yang merasa bagus hubungannya dengan sesama, dengan mengatakan yang penting kami berbuat baik kepada sesama, tapi kemudian tidak baik hubungannya kepada Allah, maka itu juga tidak bisa dipercaya. Apa sebabnya? Bagaimana bisa dikatakan bagus hubungannya dengan dengan Tuhannya kalau hubungannya dengan sesama tidak bagus? Ya. Bagaimana dikatakan bagus hubungannya dengan Tuhannya kalau hubungannya sesama tidak bagus? Bagaimana dikatakan bagus hubungannya dengan sesama kalau dengan hubungannya Tuhannya saja tidak bagus? Ya. Bahasa awamnya kira-kira begini, Pak. Bagaimana seseorang itu dikatakan baik kepada sesama, sedangkan dengan orang tuanya saja durhaka? Nah, begitu, Pak Bu. Jadi kan susah kita menerima, percaya. Katanya orang itu baik sekali, tapi dengan orang tuanya durhaka lah, tidak bisa dikatakan baik. Karena apa? Karena kalau orang tuanya melahirkannya, membesarkannya tanpa pamrih, tanpa minta jaza, dia tidak bagus, maka bagaimana pula dengan sesama? Maka kalau kelihatannya bagus sekarang itu hanya bersifat lahiriah saja. Kita tinggal menunggu waktu saja menjadi korban berikutnya daripada sifat buruknya. Nah, jadi dengan demikian tidak ada tanda hablum minallah itu bagus kalau hablum minannasnya buruk. Juga tidak ada tanda hablum minannas itu baik kalau hablum minallahnya buruk. Karena dalam Islam kita selalu bersama hablum minallah wa hablum minannas. Habl ini yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata-kata jami'a itu artinya apa? Seluruh manusia. Hablullah harus bersama dengan seluruh manusia. Tadi kata-katanya wasjudu kepada Allah, tapi warka'u ma'a
Ma itu orang-orang yang ruku. Jadi kata-kata wasjudu itu lebih eksklusif bersama dengan Tuhan, tetapi warka'u ada kata ma'anya berarti bersama dengan yang lain. Warka'u ma'arraqiin. Dengan demikian harus bersama-sama hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak sekalian ada lagi yang lain? Apa Ustaz? Ya. Bagaimana dengan kasus rumah tangga seorang suami atau isteri yang mungkin untuk menyelamatkan rumah tangganya mereka berbohong dan sebagainya. Allah Ustaz. Pencerahannya Ustaz. Oh ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih berbahagia. Jadi kita sampaikan dulu bahwa berbohong itu apa yang disebut dengan berbohong dulu? Kira-kira begitulah. Jadi tidak menyampaikan sesuatu apa adanya bukan berarti salah. Ya, bukan berarti salah. Bahkan menyampaikan sesuatu apa adanya bisa menjadi salah. Contohnya misalnya Badan Intelijen Negara Pak Saban. Badan Intelijen Negara seperti CIA-nya Amerika, kalau di Indonesia ada BIN, pasti di Singapura juga ada. Itu kan berusaha untuk mencari sumber masalah sebelum terjadi masalah. Jadi kalau ada yang dia ketahui, apa syaratnya tidak boleh diungkapkan. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapat kamu sebagai intelijen tentang itu, tidak boleh diungkapkan. Kalau dia ungkapkan, justru dia berdusta. Justru dia menjadi khianat namanya. Jadi tidak menyampaikan fakta disebut berbohong sebetulnya. Ya, tidak semua disebut berbohong. Jadi kalau kita sebut berbohong itu tidak menyampaikan fakta, bisa dibalik. Tidak semua berbohong kalau begitu buruk. Ya, seperti itu. Sebetulnya kalau dikatakan berbohong itu adalah tidak menyampaikan fakta, maka bisa dikatakan tidak semua tidak menyampaikan fakta itu disebut dengan berbohong atau berdusta. Seperti itu bahasa Saban. Apa sebabnya? Karena kalau yang bersangkutan itu tidak punya kepentingan dalam informasi tersebut, ya tidak perlu disampaikan. Misalnya, Pak Saban berjalan, baru ada yang tanya, Pak Saban di dompetnya ada berapa uang SGD di situ? Nah, kan tidak perlu orang itu tahu sebetulnya Pak Saban. Jadi Pak Saban kalau tidak menyampaikannya bukan berdusta namanya. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya urusan. Dia tidak punya dia tidak punya authority, tidak punya hak untuk menanyakan itu, karena itu masalah diri kita, masalah milik pribadi kita, milik privasi kita. Jadi tidak boleh orang lain tahu. Jadi kalau kita katakan, kalau kita tidak menyampaikan berapa yang sesungguhnya, ya tidak tidak berdusta namanya, karena dia tidak punya otoritas untuk itu. Kenapa? Karena boleh jadi orang itu akan menipu kita, bahkan bisa membahayakan nyawa kita. Kalau dia tahu kita bawa uang banyak, bawa emas banyak, wah bisa dia tiba-tiba membunuh kita misalnya. Jadi dengan demikian, tidak semua tidak menyampaikan fakta itu disebut dengan berdusta atau berbohong. Seperti itu. Intinya adalah yang namanya berbohong atau berdusta sebetulnya dalam Al-Quran tadi adalah menolak kebenaran. Menolak manusia yang seharusnya kita ikuti disebut dengan al-mukadzibin. Di dalam Al-Quran didefinisikan apa yang disebut dengan al-mukadzibu biddin. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Jadi al-mukadzibu biddin itu siapakah ini maksud di situ mukadzibu biddin? Kata mukadzib itu kan berdusta. Ya, lalu siapa yang maksud berdusta di sana? Yaitu justru yang menghardik anak yatim, lalu kemudian tidak memberi makan anak orang miskin. Maka Allah mengatakan walaupun dia sholat, maka fawailun lil musallin. Seperti itulah sahabat. Syukran Ustaz, syukran. Jelas. Alhamdulillah. Yang lain lagi Pak Bus sekalian. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang apa yukazibun, seorang yang mendustakan. Mungkin ada sebagian golongan yang tidak mendustakan, membenarkan Al-Quran itu sendiri, tetapi tidak melaksanakan Ustaz. Dan golongan yang mendustakan kemudian menolak total Al-Quran Ustaz. Mungkin apa yang masukkan ialah kita membenarkan Al-Quran, tidak menolak Al-Quran, tapi tidak melaksanakan. Kemudian contoh Ustaz, apabila terdapat peristiwa yang Quran dibakar tu, kita mempertahankan Ustaz. Mohon Ustaz pencerahan. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sampaikan bahwa ada istilah, ada terminologi Al-Quran sendiri.
Apabila kita tidak menolak Al-Quran, tidak mendustakannya maksudnya, tidak mukatib, tapi pada saat yang sama tidak mengamalkan juga, itu disebut dengan fasik. Ya. Jadi Al-Quran menyebutnya dengan fasik. Jadi dia tidak dia tidak mendustakan Al-Quran, tetapi dia juga tidak melaksanakannya. Disebut dalam Al-Quran fasikin. Dan ini dalam Al-Quran berkali-kali, contohnya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa tahu kalau Nabi Musa itu Nabi. Dari mana dia tahu? Dari ajarannya dan dari mukjizatnya. Tetapi ketika Nabi Musa meminta mereka menerima Harun, mereka menolaknya. Maka disebut dengan fasik. Dalam Al-Quran dikatakan, qala Musa liqaumi ya bani Israila lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma dzagha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Seperti itu. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, kenapa kalian menyakiti hatiku? Faqad ta'lamuna, padahal kalian tahu nih, kalian tahu. Faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Bahwa saya ini adalah rasul Allah untuk kalian. Nah, seperti itu. Nah, maka di situ dikatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Jadi fasik namanya. Di surat Al-Hasyr dikatakan juga wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yaitu dikatakan di situ bahwa janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, karena Allah akan buat orang itu lupa pada dirinya sendiri. Lupa pada dirinya, dia tidak mengamalkan. Allah mengatakan itu adalah orang yang fasik. Ya, jadi wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kalau seperti misalnya Al-Qur'an kita misalnya dihina atau dirusak oleh orang lain. Nah, kita harus juga menolaknya ataukah kita membelanya dengan cara seperti yang diajarkan Al-Quran. Ulangi lagi, kita harus membela Al-Quran dengan cara seperti yang diajarkan Al-Quran. Bukan membela Al-Quran dengan cara melanggar Al-Quran. Ya. Kita ulangi lagi, jangan sampai kita membela Al-Quran dengan cara melanggar Al-Quran. Jadi kita membela Al-Quran dengan cara seperti yang diajarkan Al-Quran. Misalnya melalui saluran-saluran yang benar, melaporkannya, menyampaikan kepada embasinya, ambasadornya yang ada di tempat kita, datang kepada embasinya, menyampaikan pernyataan kita bahwa kita tolak, hanya sekedar menyampaikan saja. Tidak perlu kita merusak, tidak perlu kita membakar kantornya atau embasinya orang, itu justru salah. Ada biasa kalau umat Islam dibakar Al-Qurannya, dia marah, dia datang ke embasinya orang, lalu kemudian membakar. Itu tidak boleh, itu merusak namanya Pak sekalian. Kita menyampaikan dengan cara yang santun, yang sopan, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yaitu kita protes, setelah kita protes kepada kedutaannya atau ke ambasadornya di situ, ya selesai tugas kita. Apa sebabnya? Karena Al-Quran mengatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada lagi kewajiban kamu kecuali hanya menyampaikan saja. Sebagai tanda bahwa kita tidak setuju dengan cara-cara yang mereka lakukan. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian sebelum kita tutup? Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya. Di chat ada. Ada di chat, ada di chat ya. Ada. Baik, kita ke chat dulu. Pertanyaan dari Pak Burhan. Jemaah sekalian, kita ke chat dari Pak Burhan. Manusia pada hakikatnya tidak mau dimasukkan ke neraka, betul sekali Pak Burhan. Di dunia ini mau disundul rokok saya tidak ada yang mau. Disundul itu disulut rokok. Jadi disulut rokok saya tidak mau lagi dimasukkan ke neraka. Ya. Karena hakikat dimasukkan ke neraka adalah dari amal-amal jelek manusia itu sendiri, betul. Namun apakah ada manusia yang keberatan untuk masuk ke surga? Tidak ada, ternyata aurat. Ya. Jadi setiap umatku kata Nabi adalah pasti masuk surga. Ya.
Tetapi illa, kecuali man aba, kecuali yang enggan, yang keberatan sendiri. Mungkin kalau ditanya keberatan secara verbal, secara lisan mengatakan tidak keberatan, tetapi perbuatannya, tindakan-tindakannya, cara hidupnya, way of life-nya, kelihatan sekali kalau keberatan masuk surga. Seperti itu. Dengan demikian, semua orang tidak masuk neraka. Artinya semua orang pengen bahagia. Tetapi ada orang yang aba, kata Nabi, yang enggan. Yaitu artinya apa? Perbuatan-perbuatannya tidak mengantarkannya kepada surga. Oleh sebab itu, orang seperti ini yang disebut dengan merugi tadi. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Atas masih ada satu lagi. Oh ya, dari Ibu Khairiyah. Doa untuk adik sepupu lagi kritis. Oh, Ibu adiknya Bu Khairiyah, Isu. Namanya Ibu Abidah binti Manggus ya. Kita doakan untuk adik sepupu daripada Ibu Khairiyah yang lagi kritis di ICU rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang terbaik dan dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Ala hadinya wa likulliatan salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa abiha wa baniha, khususan untuk adik sepupu dari Ibu Khairiyah, Ibu Abidah binti Manggus yang sekarang lagi kritis di rumah sakit. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa infanya sakhi makhaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta syafi la shifaa illa bi syifaa. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan keberkahan Al-Fatihah yang kami baca, dengan keberkahan selawat yang kami telah lantunkan, dengan keberkahan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kami tadarus dan tadaburi. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna kepada Ibu Abidah binti Manggus yang sedang kritis rumah sakit. Ya Allah, selamatkanlah jiwanya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, angkatlah sebab penyakitnya, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selamat sakit, kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hati dan pikirannya dan mendekatkannya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Warahmatullahi